warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irin Sanggona, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait panduan observasi yang telah saya gunakan. Pada panduan observasi ini ada beberapa aspek yang telah saya observasi. Yang pertama, perkembangan kognitif dengan indikator berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Kemudian, berani tampil atau persentase di depan kelas. Mampu mengembangkan ide dan kreativitas, dapat menunjukkan bakat di depan teman-temannya. Kemudian aspek yang kedua, perkembangan emosi. Nah, di sini ada 3 indikator: menunjukkan wajah rahma, bersahabat, dan tidak cemberut. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, perkembangan moral. Dengan indikator menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu. Kemudian, menghargai pendapat teman, tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran, meminta izin ketika akan menggunakan barang orang lain. Yang keempat, motivasi. Dengan indikator, siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran, siswa aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami, siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Kelima, etnik. Dengan indikator menyadari adanya keragaman etnik yang ada di kelas. Mampu menghargai keberagaman etnik yang ada di kelas. Mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman etnik. Yang keenam, kultur. Yang pertama, menyadari adanya keragaman kultur yang ada di kelas. Mampu menghargai keragaman kultur yang ada di kelas, kemudian mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki kultur. Yang ketujuh, status sosial. Menyadari adanya keragaman status sosial dalam kelas, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda status sosial dengannya, kemudian tidak mengejek teman yang berbeda status sosial dengan temannya, kemudian mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman status sosial. Kemudian yang kedelapan, minat. Dengan indikator peserta didik nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran, peserta didik tertarik dengan materi yang disampaikan guru, peserta didik fokus selama proses pembelajaran. Yang kesembilan, kemampuan awal. Dengan indikator peserta didik memiliki kemampuan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis dengan rapi. Peserta didik mampu berhitung dengan baik. Yang ke-10, gaya belajar. Dengan indikator peserta didik mampu menyadari gaya belajar yang dimilikinya. Peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian, kemampuan motorik. Dengan indikator peserta didik memiliki keterampilan gerak, berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik. Kemudian, perkembangan sosial. Dengan indikator peserta didik mampu berinteraksi dan beradaptasi. Kemudian peserta didik mampu bertanggung jawab.